Pandemi COVID-19 kian hari semakin melonjak dan semakin meningkat. Tidak ada tanda-tanda penurunan angkanya hingga sekarang. Ya, per 26 November 2020 terdapat 516.753 total kasus yang terkonfirmasi di Indonesia. Hal ini semakin meresahkan masyarakat dikarenakan belum ditemukannya vaksin lolos uji untuk menangani virus tersebut, ekonomi yang semakin memburuk, dan jumlah ketersediaan alat tes di masyarakat secara menyeluruh sangatlah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang efektif, hemat biaya, dan dapat diaplikasikan secara masif di seluruh Indonesia. Penelitian tentang RNA virus di air limbah telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Australia, Perancis, Spanyol, dan negara lainnya telah melaporkan penemuan bukti terdapatnya infeksi SARS-CoV-2 pada sel usus pasien COVID-19 serta materi genetiknya pada feses mereka. Virus SARS-CoV-2 secara spesifik menargetkan sel inang yang memiliki protein ACE2. Protein ACE2 adalah suatu jenis enzim yang terdapat pada sisi luar membran sel organ paru-paru, arteri, hati, ginjal, dan usus. Infeksi usus ditunjukkan oleh beberapa bukti dengan dideteksinya RNA virus pada sampel tinja pasien dan laporan penyakit usus termasuk diare pada beberapa pasien COVID-19. Pandemi COVID-19 ini bukanlah omong kosong belaka. Mahasiswa dan puskesmas sebagai komponen besar dalam masyarakat harus turut andil dalam mempelopori dan mengimplementasikan suatu kegiatan dalam penanganan wabah. Peran mahasiswa sebagai social control, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial pada masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan sosial masyarakat maupun permasalahan bangsa. Yang terpenting, mahasiswa berperan sebagai agent of change, yaitu penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi dengan menggunakan ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang dimiliki. Mahasiswa adalah golongan yang harus menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan, sebab di pundak mahasiswa terdapat titik kebangkitan untuk bangsa dan negara. Sedangkan puskesmas adalah fasilitas kesehatan pertama yang tersebar secara merata di seluruh pelosok Indonesia. Terhitung, total puskesmas di Indonesia mencapai 10.134 unit. Namun, sangat disayangkan dengan jumlah yang masif tersebut, puskesmas masih kurang dimanfaatkan secara optimal. Hasil penggabungan buah pikir kami telah membentuk suatu terobosan terbaru, yaitu mahasiswa, puskesmas, National Wastewater Surveillance System, serta pemetaan transmisi hasil uji dalam aplikasi COVCAT. Pertama, identifikasi puskesmas dan relawan. Puskesmas dan relawan harus siap untuk melaksanakan NWSS. Tahap ini menjadi tonggak kunci keberhasilan untuk menjalani seluruh rangkaian dalam NWSS. Kesiapan yang dimaksud terdiri atas, pertama, kesiapan sumber daya manusia yang nantinya akan banyak menangani hal tersebut. Kedua, kesiapan penanganan kesehatan, dan yang ketiga, kesiapan fasilitas pendukung lainnya. Kedua, pelatihan bagi petugas. Petugas yang dimaksud adalah mahasiswa, pihak puskesmas, dan volunteer yang akan diberikan pelatihan mengenai penanganan kesehatan serta metode NWSS. Pelatihan di sini berupa penanganan kesehatan saat pengambilan sampel, cara pengambilan sampel, dan penanganan sampel lebih lanjut sampai pada tahap uji laboratorium. Ketiga, pengelompokan wilayah target. Wilayah target akan dikelompokkan menjadi klaster-klaster kecil agar memudahkan pengambilan sampel dan pembagian tim pengambil sampel. Klaster tersebut dapat berupa RT atau RW apabila yang menjadi wilayah target adalah suatu kecamatan. Keempat, observasi dan sosialisasi. Pada tahap ini, petugas akan terjun langsung ke lapangan untuk mengobservasi situasi aktual, sehingga lebih familiar dengan wilayah yang akan diambil sampel nantinya, sekaligus melakukan sosialisasi program NWSS. Melakukan penggambaran batas secara langsung. Kelima, pengambilan dan pengujian sampel. Pengambilan sampel dilakukan dari septic tank beberapa rumah warga berdasarkan klasternya masing-masing. Sampel diambil dengan menggunakan metode khusus yang telah disepakati dan telah dilakukan penyuluhan oleh pihak medis, ahli biologi, dan ahli lingkungan.
Sampel yang sudah diambil diletakkan dan disimpan pada box khusus agar sampel tetap terjaga hingga uji laboratorium dilakukan. Uji tes sampel dilakukan pada laboratorium menggunakan metode RT-qPCR yang nantinya akan memberikan hasil positif atau tidaknya salah satu sampel dalam suatu klaster. Terakhir, indikasi hasil tes dalam aplikasi. Melalui uji laboratorium, didapatkan hasil positif atau negatif COVID-19 berdasarkan klaster NUSS. Hasil ini akan direkap dalam aplikasi. Indikasi hasil negatif. Klaster dengan hasil pengujian negatif COVID-19 akan mendaftarkan diri pada aplikasi. Bagi masyarakat yang mungkin harus bepergian karena kebutuhan mendesak, diharapkan untuk mengaktifkan Global Positioning System atau GPS pada smartphone masing-masing agar dapat dilakukan tracing. Hasil dari seluruh pengujian klaster nantinya akan dikumpulkan dan direkap serta dimasukkan ke dalam aplikasi agar masyarakat dapat melihat dan waspada terhadap klaster-klaster positif COVID-19. Indikasi hasil positif. Hasil positif menandakan bahwa dalam suatu rumah tempat sampel tersebut diambil, terdapat orang yang positif COVID-19. Oleh karena itu, setiap anggota dari rumah tersebut diharapkan melakukan pengujian swab lebih lanjut. Jika hasil dari pengujian melalui swab lanjutan menghasilkan individu yang positif COVID-19, maka akan diberikan tindakan medis lebih lanjut. Setiap orang wajib mendaftarkan diri pada aplikasi yang telah disiapkan sebelumnya dan nantinya akan direkap dalam aplikasi. Keunggulan produk kami. Pertama, hemat biaya, efektif, dan dapat diterapkan secara masif. Karena tes swab hanya dilakukan sekali setiap rumah. Dan tes swab lanjutan dilakukan apabila terdapat hasil positif dari suatu sampel septic tank rumah. Kedua, menyediakan proteksi individu. Hasil sampel dengan indikasi negatif menghasilkan individu yang bebas dari COVID-19 dan akan dilindungi dengan aplikasi. Sehingga apabila individu tersebut nantinya positif COVID-19, maka dapat dilakukan tracing agar penyebaran tidak meluas. Semua hasil uji NUSS akan menjadi sumber data pemetaan transmisi COVID-19 dalam sebuah aplikasi yang bernama COVCAT. Aplikasi COVCAT memuat hal-hal yang menyangkut dengan informasi data hasil pengujian sampel yang terindikasi positif maupun negatif. Hasil pengujian dari berbagai klaster akan dimasukkan dan disimpan dalam suatu sistem database yang mengintegrasikan data-data hasil uji dari berbagai klaster NUSS. Aplikasi ini memuat beberapa fitur, yakni profil identitas pengguna aplikasi yang merupakan masyarakat terdaftar pada program NUSS. Fitur pencarian wilayah untuk melihat kondisi wilayah dengan cakupan yang lebih luas. Jumlah penderita positif menurut hasil uji laboratorium. Jumlah penderita negatif menurut hasil uji laboratorium. Jika hasil pengujian suatu sampel dari sebuah klaster menunjukkan positif COVID-19, maka klaster tersebut akan ditandai warna merah. Jika hasil uji suatu klaster semuanya negatif COVID-19, maka klaster tersebut akan ditandai dengan warna biru. Aplikasi ini juga memuat fitur penjelasan skema NUSS, konsultasi dokter, donasi, dan berita yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Jika NUSS dan COVCAT diterapkan berskala nasional, kami percaya akan menghasilkan langkah penanganan yang efisien, hemat biaya, dan juga dapat diterapkan secara masif di masyarakat Indonesia. So, NUSS dan COVCAT, terobosan pemetaan kesehatan publik dalam penanganan penyebaran COVID-19.